Akhirnya barang yang sudah gue tunggu lama-lama tiba juga di meja gue. Walaupun sebenarnya ini udah keluar lama di bulan Juli ya. Nah sekarang ini gue nungguin model yang warnanya black. Ya jadi ini adalah model terbaru dari Nothing Ear One TWS Earbud Dark Mode. Jadi si earbuds ini itu datang dari merek yang baru, diciptakan di London dan salah satu foundernya adalah pendirinya OnePlus yang dulu. Iya, si Carl Pei. Dan mereka lagi, brand ini tuh di backup atau didukung oleh YouTuber terkenal kayak macam Casey Neistat dan Kevin Lin ya. Nah kalau kita bahas unboxingnya, TWS ini tuh dibungkus dari kotak yang simple dan lumayan kecil. Sayangnya yang gue gak suka adalah cara bukanya harus disobek. Jadi gue sudah coba cari-cari jalan lain dan ini gak ada pilihan, memang harus disobek guys. Isinya standar ya. Ada buku manual, ada earbud cadangan, ada kabel USB yang warnanya nggak selaras, dan tentu ada case-nya. Nah, kita mau bahas desainnya. Yang spesial dari TWS ini adalah desainnya. TWS ini punya desain yang transparan. Gak ada TWS yang komersil yang desainnya seunik ini menurut gue pribadi ya. Dari case-nya sendiri lumayan unik dan lumayan cukup besar ya. Di sini kalian bisa lihat komponen di dalamnya. Seperti contohnya ini baterinya. Nah, unit yang carbon black ini itu di bagian luarnya cuma ada port USB Type-C, juga ada tombol untuk cek indikator baterai dan tombol reset. Sudah support wireless charging dan tentu pengecasan yang lumayan cepat ya. Desain yang kotak ini juga bikin TWS-nya tuh tertidur, gak seperti TWS pada umumnya. Kalau kita buka, TWS ini tuh memang mirip seperti AirPods Pro. Nah untung ya unit yang gue punya ini warnanya black. Sebelumnya originalnya warnanya putih, terlihat banget ya AirPods Pro-nya. Nah, jadi si TWS ini juga nggak kalah transparansinya. Jadi kalau kalian lihat di sini, kalian bisa lihat jeroan dari TWS ini guys, dari baterai, magnet, dan komponen elektronik lainnya. Ini sangat luar biasa sekali uniknya, gitu menurut gue pribadi. TWS ini sudah support IPX4 yang artinya tahan terhadap sweat resistant ya. TWS-nya lumayan ringan, 4,7 gram. Warnanya matte black. Dan sayangnya warna desain TWS-nya ini materialnya bukan glossy. Nggak seperti yang warna putihnya ya. Bagian atasnya ini dia warnanya black yang matte. Mau bahas kenyamanan ketika menggunakan TWS ini memang sangat subjektif guys. Jadi gue cukup kaget ketika pertama kali digunakan TWS ini tuh rasanya sedikit kurang nyaman. Artinya kiri dan kanan di telinga gue tuh rasanya nggak sama. Sampai gue harus ngubek-ubek eartip cadangan untuk coba mana yang sesuai dengan selera kita. Nah meski begitu TWS ini kalau diajak lari ini tetap enak banget. Iya rasanya seperti pakai AirPods Pro dah. Tapi kalian rasanya lebih ringan aja gitu. Jadi buat kalian yang senang olahraga dan dipakai lari, kalian gak usah khawatir guys, TWS ini oke juga. Lalu fiturnya, untuk connect dan tombol kustomisasi, kalian perlu download dulu aplikasi namanya Ear One di Play Store atau di App Store. Nah, ketika aplikasi sudah connect ke handphone kalian, di aplikasi itu akan muncul indikator baterai yang tersisa, serta charging case-nya juga. Menunya simpel, cuma ada pilihan Hear dan atau pilihan Touch. Nah, kalau kalian pilih bagian Touch itu ada gesture control. Artinya, karena TWS ini sudah support touch control, kalian bisa tetap edit-edit untuk mengatur touch controlnya sesuai selera kalian. Apakah kalian mau triple tap untuk previous song atau mau triple tap untuk next song. Nah, itu bisa kalian atur sesuka kalian. Tap and hold untuk masuk ke menu ANC dan transparansi mode. Sayangnya di sini kalian nggak bisa atur untuk ke voice assistant. Aneh juga ya. Nah, untuk di menu yang lain, aplikasinya menawar personalisasi suara. Iya, karena TWS ini sudah support ANC. Nah, di sini kalian bisa atur ANC-nya dengan dua level yang berbeda. Jadi ada mode light atau mode maksimum. Juga ada mode transparency mode atau kalau di Jabra namanya hear through. Nah, di bawahnya juga ada menu equalizer yang sayangnya terbatas ya. Secara default settingannya balance. Kalian bisa pilih more treble, more bass atau voice. Di software ini juga kalian bisa mengaktifkan atau mematikan fitur in-ear detection. Jadi TWS ini punya proximity yang bisa mendeteksi apakah kalian sedang memakai TWS ini atau enggak. Ketika TWS ini dilepas dari telinga kalian, musik akan pause. Dan begitu TWS ini dipasang lagi, nah musik akan otomatis untuk play. Juga ada fitur Find My Earbud yang akan mencari lokasi dari TWS kalian. Nah, jangan sekali-kali menggunakan fitur ini ketika kalian menggunakan TWS ini di telinga kalian, karena fitur ini akan mengaktifkan suara yang sangat nyaring, yang mana itu bisa membahayakan kalian kalau dipakai di telinga kalian ya guys. Jadi hati-hati menggunakan fitur ini ya untuk coba-coba. TWS ini punya kodek yang sangat sedikit,
cuma support AAC dan SBC. Dengan 11,6 mm driver, gue mau ceritain soal gimana suaranya. Impresi yang gue dapat setelah mendengarkan musik dengan TWS ini beberapa hari. TWS ini tuh yang noticeable pertama kali gue dengar adalah powernya. Powernya cukup tidak terlalu besar, ya namanya cukup lah ya. Bassnya tuh terasa tidak powerful. Ya seperti yang gue bilang, just cukup. Terasa ada kick dan cukup soft. Midnya terasa V-shape. Nah yang paling noticeable adalah treble-nya yang menurut gue sedikit pedas. Kalau kita dengerin mayoritas musik yang high frekuensi, kalian akan terasa impresi yang sedikit lebih ngecering loh. Apalagi kalau kalian mengaktifkan treble boost-nya. Nah, menurut gue impresi itu agak sedikit pedas. Overall detail pada TWS ini menurut gue average ya. TWS ini menurut gue nggak ada impresi yang sangat signifikan di antara semuanya. Menurut gue ini memang agak balance. Jadi kalau kalian punya source yang biasa aja, kodek SBC-nya ini tidak akan menghasilkan detail suara yang sangat baik. Overall karena bentuknya yang seperti AirPods Pro, bayangan kita itu TWS ini akan keluar at least seperti AirPods Pro. Namun impresinya menurut gue ini akan sedikit berbeda tonasinya. Lalu gimana dengan ANC-nya? Menariknya dari TWS ini adalah punya ANC yang bisa kita atur levelnya. Ya meskipun cuma punya 2 level, sayangnya ketika ANC-nya gue aktifkan, bagian kiri dan kanan tuh rasanya kayak berbeda gitu loh. Pada generasi pertama yang putih, memang ada sedikit bugs di bagian ANC-nya ya. Katanya ada beberapa bagian yang cuma aktifnya sebelah doang. Nah pada unit yang gue pakai ini terasa sih ANC-nya keduanya aktif, cuman ngerasa nggak seimbang antara kiri dan kanan. ANC pada TWS ini tuh terasa fokus pada low frekuensi. Jadi suara angin itu masih bisa terblokir dengan sangat baik. Tapi kalau ada suara orang yang ngobrol ini masih terdengar sedikit. Nah kebalikannya untuk transparansi mode yang menurut gue ini terasa sangat baik. Khususnya ketika musiknya berputar, suara dari sekitar itu akan masuk ke telinga kita dengan sangat baik dan tidak begitu mengubah kualitas dari audionya. Suara kamu kedengeran, tapi nggak jelas kamu ngomong apa. Sekarang ngomong apa? Jadi buat kalian yang senang berolahraga, untuk kegiatan yang di outdoor, fitur transparency mode ini bisa diandalkan dengan baik. Apalagi kalau kalian dipakai untuk telepon dan kegiatan recording. Untuk mikrofon sebenarnya terasanya average ya, nggak ada yang begitu signifikan. Seharga segini, sebenarnya masih ada yang suaranya sedikit lebih detail. Maksudnya gini, kadang ketika ANC-nya aktif tuh gue seperti bicara kayak suara robot ya. Overall sih masih bisa gue terima dengan baik. Tapi seperti biasa lebih baik kalian menilai aja gimana kualitas audionya seperti ini. Oke guys, gue sekarang sedang cobain mikrofon dari Native Air One ini ya, Black Carbon yang gue punya. Nah seperti yang kalian tahu gue lagi di indoor ya. Oh, kalau gue angkat ini dia langsung masuk ke transparency mode. Nah ini di sini kelihatan berubah di sini. Sekarang gue mau cobain transparency mode. Nah, ini masuk ke transparency mode. Ada perubahan nggak di antara tadi dan sekarang? Kan ada suara dari luar. Nah, menurut kalian sekarang suaranya ada perubahan atau enggak? Gue nggak tahu ya. Nanti kalian yang tahu ada perubahan atau enggak. Sekarang gue mau cobain lagi, balik lagi ke mode default. Oke, sekarang default off ya. Nah, di bagian tadi semua menurut kalian ada pengaruh nggak? Transparansinya on, noise cancellation on, dan default atau off ya. Kalian yang komen di bawah. Oke. Nah untuk delay dan koneksi, TWS ini punya Bluetooth yang paling baru 5.2. Overall ketika gue pakai di lingkungan kantor atau di rumah, nah yang terhalang tembok sekalipun, TWS ini tuh surprisingly masih bekerja sangat baik. Bahkan lebih baik dari AirPods Pro yang gue coba. Jadi meskipun gue jalan terhalang bilik dan tembok, nah ini TWS ini masih bisa memutar lagu yang streaming tanpa terputus. Kalau kalian penasaran untuk kemampuan bermain gamingnya, TWS ini secara default tuh terasa banget delaynya 0,5 detik. Untungnya, dengan aplikasi bawaannya, kalian bisa masuk ke menu latency mode dan merubah latency modenya ke yang lebih low lagi. Nah, jadi kalau fitur low latency diaktifkan, kalian akan punya experience yang lebih baik lah. Walaupun terasa tidak begitu besar, tapi untuk kegiatan sosial media dan nonton YouTube, nah ini lumayan sedikit berkurang noticeable-nya. Tapi gue nggak bisa sarankan untuk bermain game yang sangat kompetitif ya, karena masih tetap terasa delay-nya. Dengan case-nya, TWS itu bisa diputar mendengarkan lagu hingga 30 jam. Wajar aja TWS-nya dan case-nya lumayan besar. Tapi kalau kalian aktifkan ANC-nya secara full, TWS ini cuma bisa bertahan hingga 4 jam.
Ya percobaan gue 3,5 jam deh dengan volume 90%. Info dari Nothing, kalau kalian tanpa aktifkan ANC-nya ini bisa bertahan sampai 6 jam. Sebelum masuk ke kesimpulan, gue mau bicara sedikit kekurangan yang gue temukan pada TWS ini. Yang pertama, suara dari TWS ini menurut gue kurang selera bagi orang yang basshead seperti gue. Dan sayangnya, dia tidak memiliki manual equalizer. Jadi gue harus puas dengan settingan bass boost yang dia punya. Gue menemukan kalau gue lihat pakai mode matro, ini ada lem yang terlihat sangat tidak merata ya. Gue juga nggak tahu apa sebenarnya ini unit gue sendiri atau memang seperti ini. Walaupun kalau kasar mata mungkin nggak akan kelihatan dengan jelas ya guys ya. Nah juga untuk baterai levelnya, kadang tuh kiri dan kanan memiliki persentase yang berbeda. Kadang yang kiri lebih cepat ngedrain ya, sekitar 60% dibandingkan yang sebelah kanan. Juga yang lumayan kecewa adalah TWS ini tidak bisa multi point. Jadi kalian tidak bisa pakai di dua device sekaligus. Nah lalu kesimpulan gimana? TWS ini tuh cocoknya buat siapa sih? Menurut gue pribadi, TWS ini adalah sangat cocok buat kalian yang pengen punya alternatif dari AirPods Pro yang harganya mahal. Sebenarnya gue sempat lupa bahwa TWS itu harganya cuma $99 atau sekitar 1,5 juta rupiah. Karena TWS ini unik dan kualitas itu menunjukkan pada AirPods Pro, jadi gue secara otomatis membandingkan ini dengan AirPods Pro. Walaupun sebenarnya harganya lebih dari setengahnya ya. Jadi sebenarnya ini adalah pujian bagi gue tentang TWS yang lumayan unik ini. Overall desainnya sangat funky, keren dan unik ya. Ketika kalian pakai ini di luar, orang tuh langsung noticeable, wow, TWS apa tuh? Walaupun TWS ini ketika sampai di Indonesia itu harganya lumayan meningkat ya. Jadi TWS ini gue beli seharga 1,9 juta rupiah. Nah dengan harga 2 jutaan sebenarnya banyak saingannya ya. Ada One More yang Comfy Buds Plus, ada Liberty Air 2 Pro yang mungkin bagi sebagian orang suaranya bisa lebih baik dan lebih populer ya. Buat orang yang membutuhkan TWS yang unik, yang hype, dan bisa berfungsi dengan baik di iPhone maupun di Android, nah TWS ini sangat baik menjadi kandidat. Apalagi touch controlnya yang berfungsi sangat baik dan bisa atur volume, slide up dan slide down, bikin gue lumayan happy dan senang menggunakan TWS ini. Oke guys, jadi segitu dulu video review gue tentang Nothing Ear One ini. Kalau ada hal yang ingin tanya, lu bisa komen di bawah dan tunggu video-video review gue lainnya. Terima kasih untuk like dan subscribe-nya. Sampai jumpa di video gue yang lain. Bye-bye.